Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini nama saya Sadam Alivio dari kelas 04 TPLP 006. Saya akan membawakan artikel yang berjudul Dasar Perhitungan Kebutuhan Cloud. Untuk pembahasannya itu topik 7. Abstrak, dasar perhitungan kebutuhan cloud. Perkembangan teknologi cloud computing telah mengubah paradigma dalam pengelolaan infrastruktur IT. Hal ini membahas dasar-dasar perhitungan kebutuhan cloud yang penting bagi organisasi yang ingin memanfaatkan layanan cloud dengan efektif. Untuk pertama, menjelaskan pentingnya pengukuran sumber daya dalam konteks infrastruktur cloud, termasuk CPU, RAM, penyimpanan, dan bandwidth. Artikel membahas pentingnya memperkirakan beban kerja yang diharapkan untuk mengidentifikasi kebutuhan sumber daya yang diperlukan. Dengan penekanan pada kemampuan infrastruktur cloud untuk menyesuaikan diri dengan permintaan beban kerja yang berubah-ubah. Tipe layanan cloud seperti IaaS, PaaS, dan SaaS juga dibahas untuk membantu organisasi memilih layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. Ini juga pentingnya menyusun anggaran yang akurat untuk mengelola biaya cloud dan efisien. Untuk pengertiannya, dasar perhitungan kebutuhan cloud adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan memperkirakan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi atau layanan di lingkungan cloud. Evaluasi kapasitas CPU, RAM, penyimpanan bandwidth, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk mendukung operasi aplikasi secara efektif. Dan untuk langkah-langkah utamanya ada beberapa langkah, yang itu satu, identifikasi sumber daya, mengidentifikasi jenis sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi seperti komputasi, penyimpanan data, dan jaringan. Untuk yang kedua adalah perkiraan beban kerja, memperkirakan beban kerja aplikasi yang diantisipasi termasuk jumlah pengguna, volume transaksi, dan aktivitas aplikasi lainnya. Untuk yang ketiga ada skalabilitas yang mempertimbangkan kemampuan infrastruktur cloud untuk mengatur dan menyesuaikan kapasitas sumber daya secara otomatis sesuai dengan fluktuatis permintaan beban kerja. Yang keempat ada tipe layanan cloud, yaitu memilih layanan cloud yang paling sesuai dengan kebutuhan aplikasi seperti infrastruktur as a service atau IaaS, platform as a service atau PaaS, atau software as a service atau SaaS. Yang kelima, penyusunan anggaran. Penyusun anggaran berdasarkan perkiraan sumber daya termasuk biaya langganan layanan cloud seperti biaya pengguna sumber daya, biaya penyimpanan data, dan biaya jaringan. Untuk studi kasusnya ada studi kasusnya ini perhitungan kebutuhan cloud untuk perusahaan konsultan IT. Perusahaan konsultan IT beta menghadapi beberapa tantangan dalam meningkatkan efisiensi kerja tim mereka, termasuk kesulitan dalam berkolaborasi secara real time karena lokasi geografis yang terpisah, keterbatasan dalam menyediakan lingkungan pengembangan dan pengujian yang konsisten untuk tim yang tersebar. Untuk solusinya ada 5 solusi di sini, ya salah satunya adalah analisis kebutuhan sumber daya, yaitu tim manajemen melakukan analisis kebutuhan sumber daya untuk menyediakan lingkungan kerja yang sesuai bagi tim ahli IT mereka. Mereka menemukan bahwa mereka membutuhkan yaitu infrastruktur untuk mengembangkan aplikasi dan pengujian, dan kolaborasi real time untuk memfasilitasi kerja tim yang tersebar. Dan untuk yang kedua, evaluasi layanan cloud, yaitu setelah menganalisis kebutuhan mereka, perusahaan mulai mengevaluasi berbagai penyedia layanan cloud, mempertimbangkan faktor seperti kendalaan layanan, fitur kolaborasi, dan skalabilitas. Yang ketiga, pemilihan layanan cloud. Berdasarkan evaluasi mereka, perusahaan memutuskan untuk menggunakan layanan PaaS atau Platform as a Service yang menyediakan infrastruktur pengembangan dan kolaborasi real time. Yang keempat, migrasi data. Tim IT memulai proses migrasi data dengan mentransfer kode sumber, berkas, konfigurasi, dan data pengembangan dari lingkungan lokal ke layanan cloud. Yang kelima, pemantauan dan optimalisasi. Setelah migrasi selesai, tim IT memasang alat pemantau yang disediakan oleh Microsoft Azure untuk memantau kinerja lingkungan pengembang secara real time.
Hasil hasil dengan mengimplementasikan solusi cloud, perusahaan konsultan IT Beta berhasil meningkatkan efisiensi kerja tim mereka. Tim ahli IT sekarang dapat berkolaborasi secara real time dan mengakses lingkungan pengembangan yang konsisten dari manapun mereka berada. Ini membantu perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan kepada klien mereka. Dan kesimpulan dari artikel yang saya bacakan tadi yaitu memahami dasar perhitungan kebutuhan cloud adalah langkah penting dalam merencanakan dan mengelola infrastruktur cloud. Dengan memperkirakan dengan akurat kebutuhan sumber daya dan memilih layanan cloud yang sesuai, bisnis dapat mengoptimalkan biaya dan meningkatkan kinerja aplikasi mereka di lingkungan cloud. Baik, sekian dari saya. Ada lebih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.